Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bumi berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 hari atau setara dengan 1 tahun. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berikut adalah pergantian musim di belahan bumi utara dan selatan. Tanggal 21 Maret sampai dengan 21 Juni, kutub utara mulai mendekati matahari dan kutub selatan agak menjauhi matahari. Maka, belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Berikutnya, 21 Juni sampai dengan 23 September, kutub utara condong ke arah matahari dan kutub selatan berada pada posisi terjauh dari matahari. Maka, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara berada pada posisi terjauh dari matahari dan kutub selatan pada posisi terdekat dengan matahari. Maka, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Selanjutnya, tanggal 22 Desember sampai dengan 21 Maret, kutub utara agak menjauh dari matahari dan kutub selatan mulai mendekat ke arah matahari. Maka, belahan bumi utara mengalami musim gugur. Selanjutnya, belahan bumi selatan mengalami musim semi. Pergantian musim di Indonesia. Negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa tidak terlalu mengalami kemiringan. Sepanjang tahun, banyak sinar matahari yang menyinari bumi cenderung stabil. Arah dan kecepatan angin berperan terhadap pergantian musim di negara yang beriklim tropis. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia terjadi pada periode tertentu. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus. Bertiup angin muson timur yang sifatnya kering. Musim hujan terjadi pada bulan September hingga Februari. Bertiup angin muson barat yang banyak membawa uap air. Gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda.
Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bulan. Waktu untuk bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya atau rotasi, beredar mengelilingi bumi atau revolusi terhadap bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari atau revolusi terhadap matahari. Ayo perhatikan peredaran bulan mengelilingi bumi dan kenampakan bulan saat melakukan peredaran. Dimulai dari hari pertama, yaitu fase bulan baru. Selanjutnya, fase bulan sabit terjadi pada hari keempat. Fase bulan separuh terjadi pada hari ke-8. Fase bulan cembung terjadi pada hari ke-11. Fase bulan purnama terjadi pada hari ke-14. Fase bulan cembung terjadi pada hari ke-17. Fase bulan separuh terjadi pada hari ke-21. Fase bulan sabit terjadi pada hari ke-25. Gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Bulan sebagai satelit alami juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang oleh bumi. Bayang-bayang gelap bumi tersebut dibedakan menjadi 2, yaitu umbra, bayang-bayang paling gelap, dan penumbra, bayang-bayang lebih terang. Ayo perhatikan skema gerhana bulan berikut ini. Berdasarkan letak bulan terhadap daerah bayang-bayang bumi, gerhana bulan dibedakan menjadi 3, yaitu gerhana bulan sebagian. Terjadi saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya masuk ke daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian lainnya terang. Yang kedua, gerhana bulan total. Terjadi saat posisi bulan berada dalam daerah umbra bumi. Kenampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat garis lingkar bulan. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi. Kenampakan bulan akan seperti bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Hal tersebut
disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar, sehingga menarik air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air laut ke wilayah pesisir. Biasanya dikenal sebagai banjir rob. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut terendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh ke dermaga.